Dengarkan ceramah saya dari A sampai Z. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darah. Dan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Dan di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ustaz Somad, ini keluarga kami. Tak gimana ceritanya dia murtad. Suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustaz? Saya katakan tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Yang cocok sama dia. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Hari ini saya sengaja malam hari bikin video. Dikala orang lain masih tidur, tidurnya orang lain, saya malah bikin video. Biar nggak bising, bro. Saya berada di Borobudur yang dingin, bro. Yang tenang, yang aman, yang damai. Yang kata kardun ini, Borobudur ini haram untuk dikunjungi. Ya haram karena kurang piknik lah. Makanya Bapak Ibu, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, supaya enggak jadi kardun harus banyak piknik. Karena kata Allah, kardun itu innahu kana zaluman jahula, manusia yang zalim dan bodoh dan zalim. Itu kardun. Ya, Bu. Nah, Ustadz Abdul Somad barusan itu kardun. Manusia yang zalim dan bodoh dan zalim. Gimana, sudah lihat videonya barusan? Barusan sudah lihat videonya. Gimana? Saya itu mantan teroris. Yang namanya mantan teroris pasti tahu apa itu teroris, siapa itu teroris, bagaimana sifat teroris, bagaimana karakter teroris, bagaimana strategi teroris. Tahu saya. Teroris itu tidak hanya yang meledakkan bom bunuh diri. Ada berbagai macam teroris itu, bro. Ada yang dengan cara-cara halus, ada yang dengan cara-cara kasar, ada yang dengan cara-cara kadang halus, kadang kasar, ada dengan cara-cara bunglon,
dengan cara-cara bunglon, pura-pura Pancasilais, pura-pura demokratis, pura-pura Bhinneka Tunggal Ika, pura-pura merah putih, padahal itu bungkusnya doang. Dalemannya mah ya tetap teroris. Ketika kita berbicara teroris, berarti kita sedang berbicara khilafah. Ketika kita sedang berbicara khilafah, berarti kita sedang berbicara teroris. Dari dulu saya sudah bilang, Abdul Somad ini teroris, Rizik Syihab ini teroris, Bahar Smith ini teroris, HTI ini teroris, FPI ini teroris, MUI ini teroris. Tidak hanya melakukan bom bunuh diri, mereka juga melakukan bom provokasi, cuci otak. Pelan-pelan dicuci otak, lama-lama jadi bukit, banyak yang simpati, banyak yang mendekat, suaranya dimanfaatkan oleh mereka untuk berkuasa. Ketika mereka berkuasa, pegang senjata, habislah Indonesia. Kenapa saya katakan teroris? Ya udah jelas. Pertama, yang namanya teroris membenci pemerintah. Itu udah jelas. Dulu saya sangat benci kepada pemerintah. Jadi kalau kalian pengen tahu sifat asli teroris, mereka yang membenci pemerintah, cari-cari kesalahan pemerintah, teriak pemerintah antek asing, antek aseng, antek asong, jual ayat, jual mayat, lebih bayar, teroris. Teroris itu benci sama pemerintah. Mereka tidak sejalan dengan pemerintah. Pemerintah naturalisasi, pemerintah normalisasi sungai, dia naturalisasi sungai, itu teroris. Sifat teroris yang pertama itu adalah benci sama pemerintah. Udah pasti. Makanya di teroris itu disebutnya pemberontak. ISIS itu pemberontak, Taliban itu pemberontak. Nah, para pendukung ISIS, para pendukung Taliban di Indonesia namanya HTI, FPI, PKS, MUI. Kalau mendukung berarti sama, mereka itu pemberontak. Di negara Suriah pemberontak dihabisi. Di negara Irak pemberontak dihabisi. Di negara manapun yang namanya pemberontak diperangi. Tetapi di Indonesia aneh bro, yang namanya pemberontak malah dikasih kursi. Sehingga mereka masuk sistem dan ngacak-ngacak sistem. Ini mengerikan bro. Jadi salah satu sifat teroris itu benci sama pemerintah. Kalau kalian lihat teman, saudara, siapapun yang benci kepada pemerintah, itu dia teroris. Karena teroris itu pemberontak. Yang kedua, dia itu benci kepada aparat keamanan. Coba perhatikan di media sosial. Siapa-siapa yang benci kepada TNI Polri berarti mereka teroris. Kenapa TNI Polri dibenci? Karena TNI Polri merupakan penghalang terbesar akan pergerakan mereka. Makanya mereka benci. Mereka benci kepada TNI dan Polri. Dan yang ketiga, teroris itu terlihat dari bendera.
benderanya pasti hitam putih, tulisannya kalimat tauhid. ISIS sama, Taliban sama. Makanya saya ketika melihat orang HTIP, PKS, MUI lalu tergabung dalam PA212 mengibarkan bendera teroris, mengibarkan bendera pemberontak, ngajak perang, kalau saya yang jadi presiden, dan saya habisi semua. Kalau FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, maka udah dipastikan PKS dan MUI pun dibubarkan karena mereka satu gen mereka itu. FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, PKS harus dibubarkan, bahkan MUI pun harus dibubarkan. Titik kalau bagi saya. Cuman pemerintahnya aja terkesan lambat, terkesan bingung, terkesan bimbang. Terlalu lebay dalam demokrasi, sehingga menumbalkan negara ini dengan memberikan kekuasaan yang begitu bebas kepada para teroris yang sudah berbungkus Pancasila dan nasionalis. Coba perhatikan, Abdul Somad mengatakan bahwa barang siapa yang membenci ISIS maka dia kafir. Artinya si Abdul Somad ini memang pendukung ISIS, pendukung Taliban, pendukung teroris. Harusnya udah dicekal, ceramah-ceramah Abdul Somad itu harusnya tidak diperbolehkan dimanapun. Di-cut langsung karena bahaya orang ini. Orang ini sangat berbahaya. Dia ini salasnya khilafah, salasnya teroris. Perhatikan video barusan. Makanya dalam apa tu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusia-manusia teroris itu yang suka bikin kerusakan. Negara asalnya aman jadi rusuh. Negara yang asalnya damai menjadi tercerai-berai. Negara yang asalnya tenang menjadi perang, baik perang senjata maupun perang mulut sama perang. Orang yang asalnya baik jadi jahat, orang yang asalnya santun jadi setan, orang yang asalnya tertib jadi tukang bongkar aib, orang yang asalnya ramah jadi pemarah, merusak. Tidak hanya merusak alam, merusak suasana, mereka pun merusak manusia. Otaknya dirusak, akhlaknya dirusak, mentalnya dirusak. Karena dengan merusak rakyat, maka sebuah negara akan dengan otomatis rusak. Sebelum merebut kekuasaan, mereka akan merusak rakyat Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Kalau pejabat mentalnya rusak, masih banyak gantinya. Di rakyat banyak stoknya. Tapi kalau rakyat sudah pada rusak, nggak ada gantinya. Makanya mereka kekeh ingin merusak rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan. Tadi ada kan seorang Pemda, seorang kepala daerah menjadi sales politik. Barusan seorang ustadz jadi sales politik, sales teroris, bukan sales politik, sales teroris dan sales khilafah. Serem bro. Mereka sudah bergerak senyap dari bawah. Orang-orang nasionalis pada goblok, ngajedog, kayak endog,
Dasar si Borokoko. Khilafah sudah bergerak, ini masih tenang-tenang saja. Uluh-uluh si Gubal Gapel. Yang kedua teoris itu apa? Suka ngajak perang. Bagaimana caranya kibarkan bendera merah, bendera hitam dan putih. Jadi kalau ada orang yang ngibarkan bendera khilafah itu ngajak perang. Ngajak perang bro itu. Kenapa Ustadz kok sampai banyak terjadi teoris? Mereka salah tafsir, tafsirnya salah. Ya seperti kita bikin kopi lah. Kopinya kopi Arabica 500.000 sekilo. Gulanya dari Prancis 500.000 sekilo. Tapi seenak kopi, semahal gula, kalau bikin kopi diseduh dengan air kencing unta nggak akan enak. Begitu pula dengan agama, kalau salah tafsir nggak akan enak. Nah orang-orang khilafah ini adalah orang-orang yang salah tafsir, tafsirnya salah, yang pada akhirnya mereka merasa bersih, merasa benar, merasa baik, sehingga mengkafirkan orang lain dan tidak segan-segan menghilangkan nyawa orang lain. Jadi orang-orang khilafah ini sebetulnya orang yang stres, nafsu gede, tenaga kurang, ingin menguasai dunia tetapi tidak punya kemampuan. Itu orang-orang khilafah. Jadi khilafah ini ya kalian sudah tahu sekarang, manusia pemberontak yang siap menghancurkan Indonesia. Makanya ketika pemimpin HTI ditanya, seandainya khilafah berdiri apakah Pancasila masih akan tegak? Jawabannya apa coba? Ya itu terserah rakyat. Kalau rakyat mau ya gantilah. Ini. Jadi sasarannya itu pertama rakyat dulu, maka pemerintah mulai saat ini selamatkan rakyat dengan melakukan pengajian Pancasila, undang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.